Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Bank Indonesia. Anggota kelompoknya ada Syalsabila Putri Edinda, Siti Iklima Raihana, Sultana Diva, Triksi Netania Putri Rumondor, Faisana Jotionika, dan Zania Chaira Amala. Indonesia. Bank sentral pada umumnya adalah sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu wilayah negara. Bank sentral memiliki peran untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dikenal dengan istilah inflasi. Di Indonesia sendiri, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia. Kembali di era pemerintahan Hindia Belanda, di Javasche Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. Di Javasche Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran de Javasche Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial, sebagaimana pendahulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syalsabila Putri Edinda. Saya akan menjelaskan tentang tujuan Bank Indonesia. Jadi, tujuan utama atau fungsi utama Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah yang dimaksud di sini itu terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Yang kedua, yaitu adalah kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin di dalam nilai tukar uang asing atau kurs. Nama saya Faisana Jotionika. Saya akan menjelaskan tentang tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dilaksanakan untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran yang dimaksud dapat berupa sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas bank sentral ini dilakukan untuk membatasi resiko dan biaya krisis sistematik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wewenang Bank Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Yang pertama, yaitu menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang ketiga, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk valuta asing. Nama saya Siti Iklima Raihana. Saya akan membacakan tentang wewenang Bank Indonesia. Wewenang Bank Indonesia berkaitan dengan tugas mengatur kelancaran sistem pembayaran. 1. Menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. 2. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggara jasa sistem pembayaran. 3. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Wewenang Bank Indonesia berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank. 1. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. 3. Mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultana Diva dari kelompok 8 PKN 10 PES 6 akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 pasal 24 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 pasal 25 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 pasal 26. Pasal 24 menjelaskan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf C, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembaga dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu pasal 25 menjelaskan yang pertama, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Yang kedua, pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Pasal 26 menjelaskan berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bank Indonesia yang pertama memberikan dan mencabut izin usaha bank, yang kedua memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, yang ketiga memberi persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, yang keempat memberi izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.